atau apoplexy pertama kali dibahas oleh Hippocrates pada 400 tahun sebelum Masehi. Dengan gejala awal berupa mati rasa pada setengah tubuh dan penurunan kesadaran pada individu. Selanjutnya, pada abad ke-17, dua ilmuwan bernama John Jacob Weaver dan Thomas Willis melakukan pemeriksaan otak pada pasien yang meninggal akibat stroke, menghasilkan kemajuan dalam neuroanatomi dan observasi klinis. Berlanjut pada abad ke-18, Giovanni Battista meneliti penyebab stroke dari segi patologi. Sementara Rudolf Virchow pada abad ke-19 mengidentifikasi trombosis dan emboli sebagai penyebab infark di otak. Berlanjut pada ilmuwan Charles Miller juga berkontribusi besar pada penelitian stroke dengan mengidentifikasi kebutaan monokular sebagai tanda awal stroke hemisferik. Dan pada tahun 2006, World Stroke Organization didirikan untuk mempromosikan penelitian dan edukasi mengenai kesehatan jantung guna meningkatkan perawatan pasien stroke, serta menghargai upaya profesional media dan non-medik untuk mengurangi angka stroke di seluruh dunia. Pengertian. Menurut WHO, stroke adalah suatu keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang dengan cepat berupa defisit neurolik dan vokal dan global yang dapat memberat dan berlangsung lama selama 24 jam dan lebih dan atau dapat menyebabkan kematian. Tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vaskular stroke atau yang dikenal dengan istilah penyakit lumpuh, menurut Dr. Xavier, stroke timbul mendadak akibat gangguan aliran darah ke otak. Tanda-tanda stroke yaitu mati rasa pada bagian wajah, lengan, kaki, di suatu sisi tubuh, kebingungan, dan masalah berbicara. Gejala stroke yaitu yang pertama, tiba-tiba mati rasa atau lemah pada bagian wajah, lengan, atau kaki terutama pada satu sisi tubuh. Yang kedua, penglihatan mendadak terganggu. Yang ketiga, tiba-tiba kesulitan berjalan, kehilangan keseimbangan atau koordinasi tubuh. Yang keempat, tiba-tiba kebingungan dan kesulitan berbicara. Dan yang kelima, sakit kepala parah tiba-tiba tanpa diketahui penyebabnya. Penyebab. Secara global, stroke tipe pertama mencapai 20%, sedangkan stroke tipe kedua 30%. Penyebab penyakit stroke dibagi atas dua jenis. Yang pertama penyumbatan atau iskemik. Stroke iskemik terjadi ketika arteri otak menyempit atau tersumbat sehingga menyebabkan aliran darah berkurang. Penyumbatan ini terbagi atas dua, yaitu trombotil stroke trombotik dan embolik. Yang kedua, stroke hemogarik, terjadi saat pembuluh darah di otak pecah atau bocor. Pendarahan di otak dapat terjadi akibat banyak kondisi yang mempengaruhi pembuluh darah, di mana 3 dari 10 penderita biasanya disertai dengan kejang. Stroke hemogarik terbagi atas dua, yaitu intracerebral dan subarachnoid. Faktor penyebabnya terdiri atas tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, merokok, jarang berolahraga, obesitas, alkohol berlebih, dan narkoba. Dampaknya antara lain kebutaan, vertigo, paresis, dysarthria, afansia. Stroke merupakan salah satu penyakit yang biasanya menyerang lansia umur di atas 55 tahun. Serangan stroke bisa muncul akibat jebolnya pembuluh darah di otak yang tersumbat akibat tingginya tekanan darah. Selain itu, stroke sering terjadi sebagai manifestasi iskemia pada otak. Kondisi ini terjadi ketika suplai darah ke otak terhambat dan oksigen yang dibawa tidak berhasil mencapai sel-sel syaraf otak. Upaya pencegahan dan pengendalian. Pencegahan terhadap stroke dapat dilakukan dengan giat berolahraga serta menjauhi rokok dan minuman beralkohol. Pencegahan secara dini merupakan upaya yang utama, antara lain 1. Kurang konsumsi garam, 2. Konsumsi makanan sehat, 3. Menghindari rokok, 4. Produktif dan rajin berolahraga, 5. Makan makanan yang mengandung banyak serat. Terapi.
Untuk membantu penyembuhan stroke, diperlukan terapi yang melibatkan berbagai proses di bidang masing-masing. 1. Neurologis, spesialisasi dalam pencegahan, diagnosis, dan pengobatan stroke. 2. Neuropsikolog, melakukan diagnosis untuk memperlakukan korban yang mungkin akan menghadapi perubahan dalam berpikir, memori, dan perilaku setelah stroke. 3. Speech language pathologis, membantu penderita stroke dalam keterampilan berbahasa atau membaca dan menulis. 4. Ahli gizi. 5. Keluarga sangat berperan penting dalam menyukseskan terapi stroke di rumah. Prevalensi stroke di Indonesia tahun 2018 berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk umur di atas dari 15 tahun sebesar 10,9% atau diperkirakan sebanyak 2.120.362 orang. Pemerintah Indonesia menyusun strategi untuk menurunkan angka prevalensi stroke di Indonesia. Kegiatan kampanye seperti konsumsi makanan bergizi seimbang, menjaga kadar gula dalam darah, rutin melakukan aktivitas fisik, dan melakukan cek kesehatan minimal 6 bulan sekali. Dilakukan sebagai upaya promotif, preventif. Stroke dapat mengakibatkan kematian atau kecacatan yang akan menurunkan status kesehatan dan kualitas hidup penderita stroke. Di samping itu, akan menambah beban biaya kesehatan yang ditanggung keluarga dan negara.